Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Wahai pemerintah, para penguasa di negeri ini, saya mendapatkan video luar biasa bagus dari seorang ustazah. Memang ustazah ini mengingatkan pada diri kita masing-masing, individu perorangan. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh ustazah ini juga tepat sekali untuk didengar oleh para pemimpin di negeri ini. Ustazah ini bicara dalam konteks pribadi, interaksinya dengan manusia yang lain, dengan tetangga, dengan saudara, dengan rekan kerja. Ketika ini kita tarik pada konteks kenegaraan, maka ini berbicara kepribadian bangsa, berbicara sikap dan kebiasaan bangsa dalam hubungannya, interaksinya dengan negara-negara luar. Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan jajaran menteri, dengarkan nasihat ibu ini, luar biasa. Stop berhutang. Hati-hati dengan hutang, apalagi yang mengandung riba. Kalaupun harus berhutang, pastikan secara syar'i, agar usaha kita berkah dunia dan akhirat. Hutang itu sangat bahaya, karena ia akan pertama bikin kecanduan, sehingga hutang semakin hari semakin banyak karena tutup lubang gali lubang dan akhirnya tidak mampu membayar. Yang kedua, beban semakin bertambah, pemasukan tetap bahkan bisa berkurang, akhirnya stres berkepanjangan. Yang ketiga, hutang membuat orang kehilangan harga diri, gelisah dan mudah sakit, sehingga takut untuk berjumpa orang lain. Yang keempat, hutang bikin jauh dari Allah, malah lebih dekat dengan kesesatan, karena ada loh yang minta ke dukun supaya usahanya laris manis dan bisa bayar hutang. Yang kelima, hutang bisa bikin orang jadi berbuat jahat, ada yang mencuri bahkan membunuh orang lain. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan umatnya untuk berhutang. Bahkan beliau tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang ketika meninggal. Kalau mau jualan dan belum punya modal, saya sarankan kerja aja dulu, kumpulin modal, kumpulin uang. Atau jualan kecil-kecilan dulu sambil belajar, nambah pengalaman untuk jualan. Kalau gagal, kan ruginya nggak begitu banyak. Gak usah ngutang untuk modal, karena kalau gagal malah nambah masalah. Kalau hutang untuk kebutuhan hidup bagaimana? Jangan deh, itu bukan solusi, hanya tambah beban hutang. Sebaiknya hiduplah sederhana, makan seadanya, tapi jangan pasrah. Tingkatkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan penghasilan. Usaha lagi, lebih gigih, lebih maksimal. Perbaiki diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Menjadi baik itu memang sulit, tapi lebih sulit dan sengsara nanti kalau sudah tua, gak punya apa-apa, sakit-sakitan dan jadi beban keluarga. Kalau Anda sempat mendengarkannya, saya yakin minimalnya hati kecil Anda menyeruak naik ke atas dan bisa mengingatkan untuk negeri ini jangan lagi dililit hutang yang terus-menerus makin besar, makin membengkak. Karena yang rugi adalah rakyatnya, kami ini, rakyat jelata, yang nanti harus menanggung hutang dari kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara, luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya
ke nomor yang ada di sini.